Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Anissa Putri dari kelompok 2 Farmasi C 2020 dengan NIM 08061282025064. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah dan proses penggalian, penyusunan dan perumusan Pancasila, dan juga dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara umum, materi pokok pendidikan Pancasila itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian yang beraspek sejarahan, yang kedua bagian yang beraspek yuridis konstitusional, dan yang ketiga bagian yang beraspek filosofis. Nah, pada masa sebelum kedatangan bangsa Barat sampai keruntuhan Majapahit tahun 1525, nilai-nilai dasar Pancasila itu pada dasarnya telah lahir sejak zaman kerajaan di Indonesia. Dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca juga ditemukan istilah Pancasila yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam buku Sutasoma juga karangan Empu Tantular ditemukan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kerukunan hidup antar umat beragama telah tumbuh nyata sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan dilanjutkan pada zaman penyebaran Islam oleh Wali Songo. Nah, pada saat masa kedatangan bangsa Barat, yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda, telah membawa kehancuran, kemiskinan, dan penderitaan masyarakat Indonesia. Namun, nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan tetap terpelihara. Nah, adanya penjajahan Belanda atau VOC juga menjadikan penderitaan bangsa Indonesia ini semakin panjang. Nah, selanjutnya masa perjuangan melawan imperialisme Belanda. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia ini sempat terjebak dalam bayang-bayang imperialisme. Imperialisme ini sendiri merupakan sistem politik yang berupaya menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Masuknya sistem ini telah merugikan tanah air, banyak rakyat yang tertindas dan menderita karena penjajahan tersebut. Pada masa ini, lewat politik tanam paksa pada 1830 sampai 1970, penderitaan Indonesia ini makin menjadi-jadi, namun akhirnya mulai membangkitkan semangat dan rasa dendam serta memperkuat tekad bangsa Indonesia ini untuk mewujudkan dan merebut kemerdekaan dan kedaulatannya. Namun karena belum terorganisir secara nasional, maka perlawanan dapat dipatahkan satu persatu seperti yang terjadi pada Perang Aceh, Perang Padri, Perang Batak, Perang Palembang, dan lain-lain. Nah, bangkitnya kesadaran nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka dalam satu wadah negara kesatuan. Yang pertama, tahun 1870, kultur stelsel yang monopolistik digantikan dengan agraris well untuk usaha perkebunan besar. Yang kedua, kondisi ini juga dikritik oleh G. van Deventer lewat politik etis. Meskipun pada dasarnya politik etis ini hanya dimaksudkan untuk balas budi tingkat rendah, namun berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ini proses kebangkitan nasional oleh perlawanan rakyat Filipina terhadap Spanyol, Jepang terhadap Rusia, dan Tiongkok terhadap Inggris. Yang keempat, kegagalan PKI yang memberontak 1926 bukan hanya karena persiapan yang belum matang, tetapi karena ajaran yang menjadi landasan perjuangan tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia pada umumnya. Nah, selanjutnya berakhirnya pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia. Yang pertama, selama berkecamuknya Perang Dunia II, kedudukan Belanda di Eropa semakin lemah, termasuk di daerah jajahan. Situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun, kekuatan bala tentara Jepang masuk pula ke Indonesia setelah menghantam Pearl Harbor di Pasifik. Nah, pada 9 Maret 1942, Hindia Belanda yang telah menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad menyerah kepada Jepang, dan mulailah Indonesia dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun di bawah pemerintahan militer Jepang itu, pemerintahan Jepang yang telah mengetahui tujuan rakyat Indonesia yang ingin merdeka, senantiasa mengubar janji-janji untuk merdeka, meskipun tidak pernah diwujudkan dan hanya digunakan sebagai taktik untuk mempertahankan daerah jajahan. Dan ambisi Jepang ini untuk mewujudkan Asia Raya atau semboyan 3A. Nah, janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secara perlahan diingkari dengan mengeluarkan berbagai undang-undang yang melarang rakyat Indonesia berserikat dan berkumpul. Mulailah penjajahan Jepang yang tidak kalah kejamnya dari kolonial Belanda, dan dibentuk panitia pemeriksa adat dan tata negara.
Nah, saat berkecamuk Perang Asia Timur Raya di Pasifik, 7 Desember 1942, Jepang mulai goyah dan kembali menjadikan kemerdekaan, serta membentuk peta untuk dilatih menjadi militer sukarela. Selanjutnya ialah pembentukan badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI. Setelah kedudukan Jepang melemah di Asia akibat semakin gencarnya serangan sekutu, PM Kaiso membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI pada 29 April 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945 dengan tujuan menyelidiki dan mengumpulkan data terperinci untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia itu sudah matang dan siap untuk merdeka, serta mengatur rumah tangga dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah Jepang. Selanjutnya direncanakan pula untuk membentuk Badan PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai. Nah, namun peluang ini dimanfaatkan oleh pemimpin Indonesia untuk menyusun dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila dan rancangan undang-undang. Nah, sidang BPUPKI 1 yaitu proses perumusan mengenai apa yang akan menjadi dasar filsafat negara Indonesia Merdeka. Dalam rangka menjawab pertanyaan Ketua Sidang BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widya Diningrat, muncul beberapa rumusan dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, yaitu rumusan Muhammad Yamin salah satunya. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Nah, juga adanya rumusan Insinyur Soekarno yang dinamakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan jang berkebudayaan. Pada 1 Juni sampai 10 Juli, BPUPKI ini menjalani masa reses, dan pada masa itu BPUPKI membentuk panitia perumus atau yang bisa disebut panitia 9. Selanjutnya, hasil keputusan panitia 9 ini dituangkan dalam suatu naskah yang kemudian terkenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusan yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, rumusan Piagam Jakarta masih belum dianggap final karena BPUPKI ini belum merupakan badan yang representatif. Rumusan Pancasila yang dianggap otentik dan sah adalah seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, sidang BPUPKI yang kedua itu, pada sidang 2 ini dibentuk panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini juga membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI sepakat menerima naskah Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, termasuk rumusan dan sistematika dasar filsafat negaranya. Pada sidang paripurna terakhir diterima pula Undang-Undang Dasar hasil rumusan panitia perancang Undang-Undang Dasar, dan rancangan Undang-Undang Dasar inilah yang pada akhirnya ditetapkan dan disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan 2 ayat, aturan tambahan, penjelasan resmi autentik Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Supomo. Selanjutnya, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Nah, beberapa peristiwa sangat penting yaitu panitia ini menurut rencana akan dilantik oleh Jepang pada 18 Agustus 1945 dan akan bersidang tanggal 19 Agustus 1945 dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya itu Dr. Muhammad Hatta dengan 21 orang anggota
dan kemudian ditambah 6 lagi, namun tidak terjadi karena Jepang terlanjur kalah dalam Perang Dunia II setelah peristiwa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima tanggal 9 Agustus 1945. Nah, setelah mendapat penjelasan dari Laksamana Maeda tanggal 15 Agustus bahwa Jepang telah menyerah juga, maka berdasarkan usulan Hatta, menurut rencana tanggal 16 Agustus itu jam 10 pagi kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan melalui rapat PPKI. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan mahasiswa mengenai cara memproklamirkan kemerdekaan. Menurut kelompok pemuda dan mahasiswa, kemerdekaan harus secara revolusioner, bukan melalui PPKI, dan harus telah diumumkan sebelum jam 12 malam tanggal 15 Agustus. Dan rapat PPKI tanggal 16 Agustus itu dibatalkan, tapi menurut Soekarno-Hatta harus melalui PPKI. Golongan muda berencana menyerbu Jakarta sebelum jam 12.30 hari dengan kekuatan 15.000 rakyat dibantu oleh peta untuk melucuti senjata Jepang. Rapat ini menemui jalan buntu dan bubar tanpa keputusan apa-apa. Nah, pada dini hari tanggal 16 Agustus, golongan pemuda mengambil atau menculik Soekarno-Hatta bersama Fatmawati dan Guntur dan dibawa ke Rengas Dengklok agar keduanya terlepas dari pengaruh Jepang. Namun atas jaminan Ahmad Subarjo, keduanya dikembalikan dengan catatan bahwa besoknya Soekarno-Hatta akan menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Nah, tanggal 16 Agustus malam di Rumah Laksamana Maeda diadakan rapat meneruskan rapat yang menurut rencana diadakan jam 10 pagi tadinya. Sebenarnya rapat ini tidak boleh diadakan oleh Gubernur Jenderal Nishijimura atas dasar perintah Admiral Peterson karena Indonesia dalam status quo, tapi atas jasa baik Laksana Maeda rapat tetap diteruskan. Dimulai jam 12 malam, kemudian disusunlah naskah proklamasi di ruang makan Laksamana Maeda dan keesokan harinya dibacakan atau disampaikan tepat jam 10 pagi Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya sebagai tindak lanjut proklamasi 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18-nya mengadakan sidang 1 dengan keputusan. Yang pertama menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD berdasarkan Piagam Jakarta. Yang kedua menetapkan dan mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan rancangannya dibuat oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar BPU PKI tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno, terutama tahun 60-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran P4, sehingga ada yang menganggap dan mengidentifikasikan Pancasila identik dengan P4. Pada masa reformasi, dengan dihapusnya P4 dan BP7, ada kecenderungan para pejabat tidak respek terhadap Pancasila dan seolah-olah Pancasila tidak perlu dilaksanakan. Nah, tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat itu yang pertama krisis moral, penggunaan obat-obat terlarang, terorisme, dan kondisi masyarakat yang bebas dan kebablasan terhadap tren baru. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, TAP MPRS tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup bertentangan dengan UUD 1945, pemilihan Soeharto sebagai presiden sampai 7 periode tidak sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila, dan tindak korupsi yang banyak terjadi pada masa dan setelah masa reformasi. Nah, jadi kesimpulannya, nilai-nilai Pancasila ini telah ada sejak lama dalam sejarah bangsa Indonesia. Berbagai tantangan yang datang dari zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, maupun pasca kemerdekaan menjadi ujian bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Setelah Pancasila diresmikan sebagai dasar negara, hendaknya kita sebagai masyarakat Indonesia bersama-sama menjaga dan mempertahankan Pancasila dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.